Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'un ulumi wal hikam. Qala ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis menjelaskan begitu. Ini ingat ya, laporan amal bukan hanya setahun saja, setahun sekali. Yang tiap hari dilaporkan juga ada. Amal apa? Amal sholat lima waktu. Itu cara ngelaporinnya bagaimana? Ya. Ada malaikat namanya malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat yang tukang ngelaporin amal kita. Malaikat yang bawa amal kita dilaporkan kepada Allah. Jadi pertemuannya gini. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat malam selesai laporannya kapan? Fajar ya, di waktu fajar. Subuh, di waktu fajar, subuh tuh itu malaikat malam laporan kepada Allah. Laporannya kemana? Siapa saja di antara makhluk manusia itu semua amalnya di malam itu dilaporkan di waktu subuh. Nah, ganti shift tuh dengan malaikat pagi. Jadi malaikat pagi atau malaikat siang itu gantinya di waktu fajar itu. Nanti malaikat siang atau pagi itu laporan lagi kapan selesai tugasnya? Pada asar. Ya. Jadi setelah sholat asar dia laporan kepada Allah. Nah, hamba-hambanya Allah yang dari pagi apa yang dia kerjakan dilaporkannya pada asar itu. Nah, ganti lagi dengan malaikat malam. Sip-sipannya di situ. Jadi setelah malaikat pagi, ya, malaikat malam laporan di waktu fajar, waktu pagi. Naik dia kepada Allah langsung. Naik kepada Allah laporan. Tapi sebelum naik dia apa? Ya taruh kabuna. Dia kumpul dulu tuh. Gitu. Kata Nabi gini, ada satu hadis gini. Ada satu hadis di dalam kitab saya Bukhari Muslim ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum ayatana wa buna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Ini dua malaikat ketemu kumpulnya. Malaikat yang lapor amal itu waktu fajar dan waktu asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian apa? Malaikat yang malam itu naik ke langit melapor kepada Allah di waktu fajar. Nah, fayas'aluhum rabbuhum. Terus Allah nanya kepada malaikat itu yang melaporkan amal di malam hari fajar, dia udah melapor kepada Allah. Wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Wa yaquluna taraknahum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun. Jadi gini. Malaikat yang jaga malam itu laporannya fajar. Nah, pagi fajar subuh. Subuh waktu dia ngelaporin kepada Allah amal manusia, itu Allah tanya kepada mereka tuh. Banyak ya berkelompok ya. Dalam keadaan bagaimana kau tinggalkan hambaku kepada Allah, nanya kepada dia. Terus dia bilang, ya Allah, saya tinggalkan hambamu mereka dalam keadaan sholat. Dan sholat subuh baru laporan. Nah begitu juga malaikat yang baru datang, malaikat pagi gitu. Karena dia ketemu di situ. Yang malaikat jaga pagi kan laporannya habis asar gitu. Dia juga ditanya sama Allah. Dan dia juga ngaku, saya datang di waktu apa? Di waktu fajar dan saya lihat hambamu sudah dalam keadaan sholat.
wa atainahum wa hum yusallun. Saya datang kepada mereka, petugas malaikat pagi datang di waktu fajar, dan saya melihat hamba-hambamu sedang melakukan sholat. Ya. Iya, kalau sholat subuh enak kan, laporin. Jadi lapor amal tiap hari yang sholat berat kan ya. Gitu. Makanya ada bahasa dulu kita jadi waktu kecil sering dibilangin sama orang tua, udah sholat belum? Asar udah sholat belum? Nah, malaikat buru pergi, bener itu. Yang malaikat pagi dia perginya asar, laporan udah. Gitu. Dan malaikat malam, tugas malam jaga, dia sih yang tahu tuh. Artinya apa? Ya kalau asalnya telat 5:30 itu dicatatnya sama malaikat penjaga malam udah. Oh, sholat ini dia. Yang ngeribetin itu, yang ngeribetin itu. Saja malaikat penjaga malam tuh nelpon si malaikat penjaga pagi. Dia udah sholat belum? Ya tadi mau tinggal belum? Kata malaikat pagi nih, ini aja sembahyang ini. Deh, udah catat begini silang, jangan disilang contreng. Itu yang ngerepotin, yang sembahyang telat-telat tuh ngerepotin malaikat. Karena jam tinggal belum sholat. Oh di sini kan jam tinggal udah sholat ya. Ternyata sholat itu laporan amalnya diangkatnya tiap hari, pagi sama sore. Jadi fajar, waktu fajar ketemu tuh petugas dua-duanya, tugas malaikat pagi dan malaikat subuh akan malam, ketemunya di fajar. Tak ketemu lagi setelah asar, di waktu asar ketemu lagi tuh malaikat malam dan malaikat siang itu ketemu di situ. Fakun ayuhal mukmin, maka jadilah kamu wahai orang mukmin ala ilmi qati', apa mengetahui ya, kamu harus tahu bi anna ma'aka malaikatan billail, sesungguhnya ada pada dirimu malaikat malam, wa malaikatan bin nahari, dan ada pada dirimu malaikat siang, yarqabuna a'malaka, yang meneliti amalmu, wa yarfa'unaha ila rabbil alamin, dan mengangkat atau melaporkan amalmu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu sholat saking pentingnya, laporannya tiap hari ya. Yang kedua, amal apa lagi yang dilaporkan setiap hari tapi dia cepat dilaporin ya. Ada istilah ar-rafu al-fawri, amal yang dilaporin cepat sekali kepada Allah itu ada ya. Ada lagi saya sebutkan. Rawat Tirmidzi wa Ahmad an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri ay qabla fardhi dhuhri. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Ahmad dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu sembahyang 4 rakaat setelah matahari bergeser sebelum zuhur. Artinya apa? Sholat qobliyah zuhur. Wa qala, dan Nabi berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa ahabbu ayyas'uda li fiha amalan salihun. Nabi bilang sesungguhnya waktu ini, waktu apa? Qobliyah zuhur. Waktu qobliyah zuhur adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka saya senang apa? Amal baik saya dilaporkan di waktu itu. Jadi amal ibadah yang paling cepat dilaporin kepada Allah adalah sholat qobliyah zuhur. Jadi apa? Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu adalah sholat yang paling cepat dilaporkan kepada Allah. Itu penting. Nanti ada lagi hadis 4 rakaat sebelum asar ya juga ya. Tapi bukan cepat, dia beda. Ada hikmahnya beda. Jadi 4 rakaat ya. Zuhur itu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. 4 bagaimana hitungnya? Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat lagi gak muakkad.
Ba'diyah zuhur juga begitu, 2 rakaatnya muakkad, yang 2-nya lagi ghairu muakkad. Itu. Itu gitu ya. Karena Nabi apa? Nabi itu istiqomah ngelanggenginnya 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Ada satu hadis begini. Lama nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya hina hajara ilal Madinah. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, salah seorang sahabat ya, melihat ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yudimu arba'at. Saya melihat Nabi itu melanggengkan sholat 4 rakaat. Ay bidawami ala sholati arba'i rakaatin. Ayudawimu ala sholati arba'i rakaatin, artinya beliau mendawamkan sholat 4 rakaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Ya Rasul, kenapa sih Anda melanggengkan istiqomah sholat 4 rakaat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur? Apa jawabnya? Innahu idza zalat asy-syamsu futihat abwabus sama. Karena waktu sebelum zuhur itu atau ba'diyah zuhur itu, ketika matahari sudah bergeser, maka dibuka itu pintu-pintu langit, fala yughlaqu min hababun hatta tusalli zuhur. Hatta tusalli zuhur. Jadi qabliyah ya. Waktu qabliyah zuhur itu waktu pintu langit dibuka dan tidak ditutup itu pintu langit sampai orang sholat qabliyah zuhur. Sampai orang apa? Sampai orang sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur kan qabliyah dulu. Nah kalau udah sholat zuhur udah ditutup mana? Ya. Nah habis adzan itu dibuka pintu langit. Nah di sini kata Nabi, mumpung pintu langit dibuka, kata Nabi, fa'ana ahabu ayur fa'ali fitil kasaati khairun. Saya senang ketika pintu langit itu dibuka, saya berbuat kebaikan, terus diangkat amal saya ke langit. Nah, berat kan ya? Berat. Masuk sholat fajar juga berat. Ya, sholat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baiknya seapa? Ada gambaran ulama begini, andaikan Allah tunjukkan kebaikannya sholat fajar itu, wah, orang nggak mau kerja, pengen sholat itu. Umpama Allah tunjukkan, terus apa Allah balas, apa kasih balasan sama orang yang melakukan sholat fajar, luar biasa. Dunia kan apa-apanya. Nah kemudian yang ketiga, ada amal ibadah yang dilaporkan per minggu ya. Jadi yang dilaporkan setahun, ada yang dilaporkan per hari. Ya, setiap hari itu apa? Sholat. Waktunya 2, asar dan fajar. Kemudian ada amal yang dilaporkan dengan cepat, apa? Sholat qabliyah zuhur. Nah, yang ketiga apa? Amal yang dilaporkan seminggu sekali. Ya amal kita yang dilaporkan mingguan itu apa? Amal yang dilaporkan mingguan kepada Allah diangkat kepadanya itu hari Kamis dan hari Senin tuh. Kata Nabi dilaporkan amal itu setiap hari Kamis dan hari Senin. Wa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumil kulli mri'in. Maka Allah berikan ampunan kepada setiap orang pada hari 2 hari itu, Senin dan Kamis. Ya. Setiap hari Senin dan hari Kamis Allah berikan ampunan kepada setiap orang nih. Oh ya. Kecuali apa? La yusyriku billahi syai'an. Allah berikan ampunan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang yang musyrik tidak dapat ampunan di hari Kamis dan hari Senin. Yang kedua, siapa orang yang mendapat ampunan di hari 2 hari itu, Kamis dan Senin? Illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna'un. Kecuali orang yang dia dengan saudaranya berantem ya. Sama. Kita dengan saudara kita berantem ketika itu nggak dapat tuh ampunan di hari Kamis dan hari Senin. Ya makanya jangan berantem. Pengecualiannya itu ya. Dalam riwayat lain Imam Muslim mengatakan begini, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap hari Kamis dan hari Senin. Fa yaghfir likulli 'abdin
maka Allah ampuni ya, hari Kamis dan hari Senin pintu-pintu surga dibuka. Allah ampuni setiap hambanya di 2 hari itu. Hambanya yang mana? Yang la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua yang tidak Allah ampuni, siapa berikan ampunan? Illa rajulan kanat baina wa baina akhi syahna. Ibadallah. Ya. Makanya Nabi bilang, kalau amal di hari Kamis dan hari Senin itu dilaporkan, fa'ana fa'ahabu ayyuradu amali wa ana shaim. Dan saya senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Maka Nabi itu rutin puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena pada waktu itu pintu surga dibuka dan ampunan Allah diberikan kepada setiap hambanya, ya, kecuali yang hambanya yang musyrik dan yang bertikai dengan saudaranya, itu yang mendapat ya, amal yang dilaporkan dalam 1 minggu ya. Bersyukur ketika dilaporkan kepada Allah, amal kebajikan kita banyak dan kita dalam keadaan berbuat baik. Itu kan bagus jadi hasilnya semacam itu.